Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memakai EAF Assistant atau Averaging Assistant ya teman-teman ya. Jadi ini adalah robot semi manual. Ketika teman-teman memakai robot ini, maka teman-teman harus melakukan open posisi manual dulu sekali. Setelah itu teman-teman bisa untuk dilanjutkan ordernya oleh robot seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk cara pasangnya seperti cara pasang biasa aja teman-teman ya. Teman-teman klik AI Assistant. Setelah itu teman-teman nanti edit-edit di sini ya untuk bagaimana cara memasangnya. Nah, sebelumnya kita auto tradingnya jangan lupa teman-teman di auto tradingnya dihijaukan dulu. Nah, sebelumnya saya jelaskan apa itu averaging bagi teman-teman yang belum paham. Sebenarnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya tentang averaging ini gitu ya. Tapi saya ulangi penjelasan lagi. Ketika teman-teman melihat eh, ada sebuah harga, contohnya teman-teman melakukan open position buy. Oh sorry, ini bukan gambarnya ya. Oke, ini ya. Eh, Ketika teman-teman melakukan open position buy dan ternyata open position teman-teman salah, maka teman-teman akan melakukan open position buy lagi, buy lagi, sehingga ketika harga naik nanti harga akan menjadi profit seperti itu dan profitnya itu bisa berlipat ganda ya teman-teman ya. Ini kalau di saham kita sebut sebagai averaging down. Nah, kalau sell itu averaging up seperti itu ya teman-teman ya. Eh, ini bisa juga, nah ini umpamanya ya, kita sell dari sini, setelah itu harga naik, kita sell lagi, harga naik dan sell lagi. Nah, ketika harga turun, maka ketika close di sini, maka profitnya itu karena ini lotnya masih satu ya teman-teman ya. Jadi ini imbang ya. Karena ini sudah imbang, jadi dia BEP. Nah, berbeda cerita kalau ini lotnya umpamanya 2 atau dan ini 4. Nah, di sini aja, di daerah sini, kita sudah profitnya besar ya teman-teman ya. Jadi itu tergantung ya, kalau yang kayak gini tuh averaging aja, bukan marti. Nah, berarti kalau untuk averaging tanpa marti, maka kita membutuhkan jarak yang cukup panjang untuk mendapatkan profit. Nah, itu adalah penggunaan marti. Nah, kalau dari marti ya kita harus mempunyai ketahanan modal yang cukup untuk melakukan transaksi seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar lebih aman dalam bertransaksi? Ya, kita melakukan semi manual itu lebih aman lagi karena kita sudah melewati fase di mana kita melakukan analisa setiap yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita bisa mengurangi risiko, kan? Tapi kita juga cepat mendapatkan keuntungan yang cukup besar seperti itu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, nah kita bisa lihat nih teman-teman ya, ini sudah, oh belum ya. Oke, nah ini kita bisa melihat harga secara garis besar. Maka untuk melakukan trading marti atau averaging, kita usahakan untuk selalu mengikuti arah tren. Kalau kita lihat di H1 arahnya turun, maka ini sangat bagus open posisi kita untuk melakukan open posisi sell ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman melakukan buy sekarang, maka teman-teman bisa tertarik jauh lagi karena trennya sedang turun seperti itu. Nah, umpamanya kita melakukan open sell sebentar. Di area sini, di area eh, demand sebelumnya seperti itu. Nah, kita sell di sini. Ketika kita sell di sini dan harganya naik terus, kita akan melakukan open posisi sell terus. Nah, ketika dan nggak mungkin dong tiba-tiba harganya tiba-tiba lurus saja. Jadi dia pasti ada kayak gini ya, ada fluktuasi. Nah, ketika ada fluktuasi, contohnya kita sini, ketika ada sedikit fluktuasi ya teman-teman ya. Sebentar. Ini soalnya PC baru ya teman-teman, jadi belum saya setting-setting, oke. Nah, ketika harganya naik terus, ketika harga naik terus ya, harga naik terus, harga naik terus. Nah, dia kan nanti akan melakukan fluktuasi ya. Ya, ini. Nah, ketika
kena gitu ya. Dan tiba-tiba harga turun sedikit karena kita sudah melakukan averaging di sini, averaging di sini, averaging di sini, averaging di sini. Nah, ketika dia harga turun sedikit, kita sudah akumulasi profit dan kita bisa mengamankan keuntungan. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi kita tetap melakukan yang dinamakan analisa itu teman-teman ya. Jadi ya tidak tertarik terlalu jauh gitu dan jangan terlalu sering untuk melakukan open posisi karena eh, itu akan berbahaya juga. Jadi kita lakukan yang namanya kan money management dan psikologi kita ketika kita sudah mendapatkan keuntungan yang cukup di hari itu sesuai dengan trade kita dan kita bisa berhenti untuk trading seperti itu ya. Nah, bagaimana cara memasangnya? Oke, nah, sekarang saya hapus dulu ya semuanya. Kita hapus semua dulu. Nah, bagaimana cara memasangnya? Gampang sekali teman-teman. Nah, kita masukkan dari sini. Dah, sekarang kita tentukan dulu nih. Ini lotnya itu bisa kita ubah-ubah ya, bisa kita custom. Ini lot kedua ya, jadi kita open posisi berapapun lotnya di awal terserah. Nah, setelah itu kita bisa melakukan, untuk ini untuk yang kedua ya teman-teman ya. Jadi umpamanya yang pertama kita open posisi 0,05 pun, yang keduanya tetap nanti akan 0,01. Nah, bisa kita ganti-ganti gitu ya. Mungkin ini 0,02, setelah itu mungkin nanti 0,04, lalu nanti mungkin 0,06, 0,08 gitu ya. Nah, di sini mungkin 0,1 dan seterusnya dan terusnya ya. Ini bisa kita edit sendiri sampai 20 layar. Karena kenapa cuma 20 ya? Karena 20 ini sudah sangat maksimal ya teman-teman ya. Kalau bisa ya cuma sampai 10 aja. Nah, ini max layar ini ketika teman-teman aktifkan cuma 10, maka dia cuma berlaku sampai lot 10 ini. Jadi kita harus maksimalkan sampai 20. Oke. Nah, untuk distance ini yang paling penting ya teman-teman ya. Distance ini adalah jarak antar layer ya teman-teman. Nah, ini dalam bentuk yang dinamakan dengan poin ya. Ini dalam bentuk poin bukan pips ya. Jadi kalau 200 poin berarti sama dengan 20. Jadi saya gambar. Jadi kalau 200 poin sama dengan 20 pips ya. Jadi kalau teman-teman ingin jaraknya itu 10 pips, maka ya teman-teman harus melakukannya dalam sini ya. 100 poin ya, di settingnya di 100 poin itu karena sama dengan dia 10 pips ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. 100 poin 10 pips. Nah, terserah nanti teman-teman setting jaraknya berapa. Nah, kalau di GU rata-rata hariannya kan itu cuma 100 pip ya teman-teman. Jadi di angka 10 pip ini sebenarnya sudah sangat bagus sekali gitu ya. Pertama sini, lalu 10 pip lagi nanti di ini udah 20 pip malah ya. Nah, di 10 pip ya di area sini lah. Sini dan di sini gitu. Kita menunggu harga turun gitu ya. Pokoknya kita langsung sell di sini contohnya gitu ya. Kita harga turun kita sudah mendapatkan profit seperti itu. Nah, kalau 20 pip juga bisa kita jaraknya 20 pip. Nah, ini kita tinggal setting-setting gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya. Ini kita sudah tadi kita sudah ganti ya. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 ini contoh aja ya. Teman-teman bisa ganti sendiri nanti sesuai dengan modalnya seperti itu. Dan distance-nya kita ganti 100 saja untuk GU atau 150, 15 bit juga oke. Max layarnya 20. Nah, sekarang kita membahas tentang TP dan SL. Ini teman-teman bisa melakukan TP berdasarkan pips ya. Ini 500 pip, 2500 pip. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri otomatis. Atau teman-teman bingung ngitung-ngitung pipsnya, teman-teman bisa langsung TP berdasarkan USD. Sebenarnya saya cuma pengen 10 USD gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau memakai yang bawah ini TPSL USD, maka yang atas itu harus teman-teman gedein aja gitu. 10.000 gitu contohnya, 100.000 gitu ya. Nah, berarti nanti yang berfungsi adalah yang TP USD. Nah, namanya ini
50 USD, saya udah nggak mau lagi ceplos kayak gitu ya. TP-nya 10, SL-nya 50 USD. Nah, dia akan ketika floating 50 USD, maka dia akan stop loss, umpamanya 1000. Nah, nanti ketika floating 1000, dia akan stop loss. Kalau umpamanya 100, nah gitu ya. Teman-teman bisa ganti-ganti sendiri. TPSL, kalau berdasarkan TPSL juga bisa. Nah, ini kita gedein aja. Kita gedein jadi segini, umpamanya 10.000. Nah, kita berdasarkan TPSL. Nah, ini akan menyesuaikan sendiri ya, akan menentukan contohnya TP-nya 10. Teman-teman nggak pakai SL deh, karena saya yakin dengan analisa saya, namanya kan ya udah bikin aja 10.000 SL-nya gitu. Ya udah, nanti AI akan menyesuaikan target TP-nya ketika lot-lotnya sudah terkena seperti itu ya. Close out by floating ini berdasarkan persentase ya, ini bikin aja 100 ya. Kalau 5% berarti kalau modal kita 5% sudah terfloating ya kita terclose all semua kan posisi kita. Oke, nah sekarang sudah, ini teman-teman bisa ganti juga ya untuk komen AI-nya, bisa teman-teman ganti pokoknya AI asisku gitu ya. Nah ini juga bisa sebenarnya, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita oke kan. Nah ketika teman-teman open posisi berapapun lot di awal, maka lot keduanya akan menjadi tetap ya, sesuai yang sudah kita tentukan tadi, contohnya sell. Nah otomatis ya, jaraknya sudah, TP-nya sudah, oh sorry, tadi kan kita 10 ya, jangan 10. Maksudnya TP-nya itu jangan 10, ini 10 poin, harusnya 100 poin ya. Harusnya 100 poin, berarti 10 pips ya TP-nya. Oh, ini kita close, harga yang lagi jalan kita close, otomatis harga keduanya juga akan mati. Nah, otomatis dia mati ya. Jadi kita lakukan lagi ya teman-teman ya. Ini order. Nah, ini sudah 10 pip ya untuk TP-nya. Ini kalau kena TP yang atas mati, tapi kalau dia kena yang 0,04, yang ini akan geser otomatis kayak gitu. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk men-setting AI-nya. Dan teman-teman tinggal pasang di VPS, open posisi melalui HP, nah dia akan bisa ya. Oke, mungkin kita contohkan satu lagi XAUUSD ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau XAUUSD kita harus tambahin nolnya satu lagi teman-teman ya. Karena XAUUSD itu gede ya untuk spread dan pips-nya kayak gitu ya. Nah, kita setting nih. XAUUSD max spread-nya kita bikin 10.000 ya. Soalnya kalau max spread-nya itu tiba-tiba di atas dari yang kita setting, ya hanya nggak mau open posisi gitu. Oke, lot ke satunya kita gini aja, nanti teman-teman ganti sendiri. Nah, di stand-nya itu kalau XAU 200 poin dari pair lain itu sama dengan 2000 poin di XAU itu. Dia tambahin nolnya satu pokoknya. Ini berarti jaraknya sekitar 20 pips ya. XAU ya idealnya emang 2000 ya untuk jaraknya, atau 1500 juga oke. 1500 terlalu dekat sih teman-teman. 2000 aja. Terserah sih. Teman-teman sesuai dengan strateginya, ini 20. Teman-teman bisa atur TP-nya ya sama ya. Namanya saya atur TP-nya 1000. Ini sama dengan 10 pip tadi. SL-nya 10.000. 100.000. Ini kita naikin semua ya. Nah, ini biarin aja. Kalau floatingnya pokoknya 100% gitu ya. Seperti itu. Nah, kita oke kan. Lalu kita open posisi di Euro USD. Kita contohnya sell. Nah, dia udah open, otomatis ya jaraknya 2000, terlalu tinggi ya. Kalau 2000, kalau terlalu tinggi, teman-teman bisa close lagi. Lalu kita open posisi, kita suruh sell properties 2000 itu terlalu tinggi untuk sekarang, jadi kita ganti distance-nya jadi 1000 aja. Nah, ya, kena selimit, kena lagi, kena kalau udah tekan lagi, kena lagi. Nah, nanti ini akan geser sendiri ya teman-teman, ya, geser sendiri sesuai dengan TP yang udah kita tentukan. Oke. Nah, kayak gitulah gambaran untuk memakai AI ini. Teman-teman tidak perlu open posisi melalui MT4,
teman-teman cukup, dan melalui MT4 PC maksudnya, teman-teman cukup open posisi melalui HP. Sudah saya contohkan open posisinya di video-video sebelumnya. Mungkin sekian dari saya untuk gambaran AI Assistant yang V1 sekarang. Akan ada update-update besar lainnya nanti, teman silakan ikuti.